masih di lokasi Tori dan lainnya, dan percakapan masih berlangsung. Tiren melanjutkan. Aku mengikuti karena aku ingin tahu apa benar ia punya jalan takdir yang sering para leluhur iblis katakan. Tapi setelah melihatnya selama ini dan mempertimbangkan tujuannya, aku sadar ia bukan lagi sekedar dajjal yang selalu dibicarakan. Ia kini adalah obsesi murni. Ia adalah keberadaan yang akan membawa kehancuran bagi segala makhluk. Bukan sekedar kehancuran, akan tetapi kiamat semesta. Keheningan menjalar, bahkan api nampak menunduk. Tori kini duduk, kakinya bersilang, tangan menyatu di pangkuannya. Lalu, kenapa kau tidak membelot? Kenapa kau tidak melawannya? Tiren menatap Tori, sorot matanya lembut dari sebelumnya. Jangan bercanda. Aku hanyalah seperti lalat di hadapannya. Jika bukan karena aku membawa warisannya, aku tidak akan dipedulikan. Dan satu lagi, karena aku masih ingin tahu apakah kehancuran bisa dicegah dari dalam. Dan sebenarnya aku kagum padamu, Troy, sang dewa iblis, tangan kanan sang dajjal. Kau dengar itu bocah? Aku memang terkenal kan? Kagum akan hal apa, Tiren? Ya, dari semua iblis yang pernah memerintah, hanya kau yang tidak pernah menginginkan tahta atas nama kehancuran. Kau menjaga keseimbangan. Kau membiarkan dunia bergerak sesuai caranya sendiri. Kau tidak mengobarkan perang, tapi juga tidak tunduk. Bloody menyikut Red Baron dengan pelan. Apa dia baru sadar ya? Bukankah kau sudah mengatakan Tori jadi ayah angkat kita? Red Baron hanya mendengus, tapi ia diam-diam setuju. Tiren melanjutkan, lebih lembut, suaranya serak namun berisi. Bahkan saat aku hampir mati, kau bisa saja membunuhku. Tapi kau tidak melakukannya, karena kau bukanlah sembarang iblis. Kau akan membunuh jika memang harus kau lakukan, dan sebaliknya. Tori menunduk sedikit. Ia tidak butuh pujian. Ia tahu kalimat itu datang dari hati. Aku tidak percaya pada peperangan besar. Aku hanya percaya bahwa setiap kekuatan butuh lawannya, bukan menindas yang lemah. Begitulah yang Troy sampaikan. Dan itulah sebabnya aku tidak memilih melawanmu dan meninggalkan mum keras saat itu. Entah itu kau, Tori, ataupun Troy. Petir menyambar lebih dekat. Suara angin mulai berbisik aneh di luar gua, pertanda sesuatu sedang bergerak di kejauhan. Apakah kau pikir surah akan berhenti? Tanya Bloody. Tidak. Bahkan jika kita semuanya mati, ia akan tetap berjalan. Ia adalah entitas yang jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian bayangkan. Ya, aku tahu. Bahkan di masa lalu, hanya untuk menghentikannya saja diperlukan gabungan entitas terkuat di alam semesta. Bergabung hanya untuk menyegelnya. Sekarang, semesta sudah berubah. Tidak banyak lagi entitas kuat seperti zaman dahulu. Entahlah, kali ini bisa menghentikannya atau tidak. Jika begitu, kita akan menghentikannya lebih cepat, lebih baik, Tori. Tidak untuk hari ini, Bloody. Aku harus menemukan apa yang ku cari. Kalian tahu bukan apa yang dibutuhkan untuk melawannya? Red Baron dan Bloody mengangguk. Jika begitu, sekarang aku akan kembali padanya. Red Baron langsung berdiri. Apa maksudmu? Tenanglah Red Baron, aku tahu maksudnya. Aku akan kembali seperti sebelumnya untuk mengawasi, untuk melihat seberapa jauh ia akan bergerak. Red Baron masih nampak marah. Bloody hanya menggelengkan kepala, tapi Tori mengangkat tangannya dengan tenang. Biarkan ia. Kadang pengkhianat terbaik adalah mereka yang berdiri paling dekat dengan musuh. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya, tapi juga lebih jelas. Jalan sudah mulai terlihat dan mereka tahu badai akan segera datang. Kabut tipis menyelimuti celah-celah gua, melingkupi tubuh Tiren yang perlahan bangkit dari tempat tidurnya yang hanya berupa lembaran kulit. Api unggun telah mengecil, meninggalkan bara merah redup yang memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang berkumpul di sana.
Tori berdiri tidak jauh, bersandar dengan tenang pada batu besar. Red Baron dan Bloody duduk di sisi berlawanan, tapi tatapan mereka jelas tidak bisa melepaskan diri dari sosok iblis wanita itu. Tyrion berdiri tegak, meskipun kakinya masih gemetar. Ia menarik nafas panjang, kemudian menatap mereka satu persatu. Matanya sudah tidak lagi menyimpan kemarahan atau rasa takut, hanya kesadaran dan keputusan. Aku akan kembali ke sisi Sura, tapi bukan untuk tunduk, tapi aku akan mengawasinya. Red Baron spontan berdiri, suara tendangan kakinya menghantam lantai batu. Lalu, apa yang akan kau lakukan saat ia menghancurkan semua yang kita tahu dan tetap mengawasi? Serunya, suara yang bergetar antara marah dan bingung. Jika kau kembali padanya, apakah kau akan tetap bagian dari kehancuran itu? Bloody menyaut. Tyrion menatap Bloody dan anaknya Red Baron. Aku tahu Red Baron, tapi jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi beban. Sedangkan di sisinya, aku bisa mendengar, melihat, dan mungkin memperlambat bencana. Kau yakin kau masih bisa dipercaya oleh Sura? Dia akan percaya. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku adalah bagian dari warisannya. Dia akan tetap percaya padaku. Tori mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. Biarkan dia. Peran pengkhianat kadang dibutuhkan dari dalam. Walaupun ia tidak berpihak kepada manusia, setidaknya ia tidak membenarkan tindakan Dajjal. Red Baron tidak setuju, tapi ia diam, sementara Bloody hanya menggerutu sambil memutar matanya. Suasana menjadi hening. Angin dari luar gua berhembus masuk, membawa aroma pasir dan logam. Tyrion mengenakan kembali jubah iblisnya yang compang-camping, lalu menyambirkan kain merah tua di bahunya, tanda bahwa ia telah terluka dalam pertempuran, namun belum kalah. Ia melangkah menuju mulut gua. Tori tidak menatapnya langsung, tapi suaranya terdengar pelan. Jika kau kelewatan batas, aku akan datang, dan aku akan membakar jiwamu dari dalam. Lakukanlah jika itu terjadi, karena aku juga tidak tahu bagaimana nantinya. Tyrion kemudian lenyap ke dalam kabut malam. Langkahnya ringan, nyaris tidak tersentuh tanah. Ketika ia menuruni lembah yang menjauh dari gua, di matanya tergambar bayangan masa lalu saat ia pertama kali bersumpah setia kepada Dajjal. Ini Sura. Dulu ia percaya bahwa kekacauan adalah jalan terbaik bagi iblis untuk merdeka. Tapi kini, setelah melihat dunia yang perlahan tumbuh di bawah bayangan Troy, ia mulai ragu. Aku tidak percaya pada perdamaian, tapi aku percaya pada keseimbangan. Ia menatap langit Asura yang merah gelap dan bertabur bintang-bintang mati. Sura, jika kau benar-benar berniat membakar semuanya, maka aku akan menjadi abu pertama yang menghalangi apimu. Tyrion mempercepat langkahnya. Di kejauhan, suara auman iblis malam menggelegar, dan ia tersenyum. Dunia iblis belum berubah, namun dirinya sudah mulai berubah. Di dalam gua, Tori kembali duduk di depan api yang tinggal bara. Bloody duduk di seberangnya, mengunyah sesuatu dari kantong kecil. Apakah kau benar-benar percaya padanya, Tori? Tori tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menatap bara api yang merah menyala, seolah sedang membaca masa depan di balik kilau bara itu. Percaya? Tidak. Tapi aku memberinya kesempatan. Jika ia benar-benar kembali ke sisi Sura dan menyerahkan kita semuanya, aku tahu. Itu sebabnya aku akan memburunya sendiri. Jika begitu, kenapa aku tidak habisi saja dia sekarang? Tori berdiri perlahan. Jubah hitamnya mengepak lembut di udara seperti sayap malam. Karena kadang musuh paling berbahaya adalah mereka yang belum kita kenal, ucapnya menatap keduanya. Bloody berdiri lalu menepuk pundak Red Baron. Ayo Red Baron, kita masih punya jalan panjang. Lagi pula, siapa tahu Tyrion benar-benar punya hati. Red Baron hanya mendengus, tapi ia mengambil senjatanya dan mengangguk. Tori melangkah keluar gua, malah menyambutnya dengan bisikan iblis. Sudah waktunya, Mas Haris. Aku akan menemukanmu.
Guntur menggelegar di atas mereka, seolah semesta merespon keputusan yang baru saja mereka ambil. Mereka bertiga, Tori, Lodi, dan Red Baron melangkah bersama, meninggalkan gua yang kini terasa sepi, menuju jalur perburuan yang tidak akan pernah sama lagi. Angin panas berhembus dari celah-celah tebing hitam yang menjulang tinggi. Tempat itu tersembunyi di balik dinding batu dan kabut darah. Sebuah lembah terlarang yang tidak berjiwa, tanahnya menghitam dan berdenyut seperti jantung dunia. Itulah markas Sura, sang iblis agung, di mana hanya suara mantra dan nafas iblis yang berani menyentuh udara. Dua sosok menelusuri celah batu itu dengan langkah tertatih. Kael dan Azel. Wujud mereka masih belum sepenuhnya pulih. Kulit mereka pucat kehijauan, nafasnya berat, dan aura mereka nyaris tidak berdenyut. Kekuatan mereka telah mereka tukar demi hidup melalui teknik terlarang pemisahan jiwa. Mereka tidak berbicara selama perjalanan. Mereka tahu satu kesalahan setiap langkah mereka di tempat itu bisa membuat tubuh mereka menghilang tanpa bekas. Begitu memasuki lingkaran batu bertahtakan simbol sihir kuno, hawa di sekitar langsung berubah. Udara mendadak berat, seolah dipenuhi ribuan tangan yang tidak kasat mata yang mencengkram tubuh mereka. Sura telah menunggu. Ia duduk di atas singgasana batu yang melayang. Tubuhnya diselimuti jubah berlapis bayangan api. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, seperti lubang neraka yang memandang langsung ke dalam jiwa. Kael dan Azel langsung bersujud. Dahi menyentuh tanah, tubuh mereka gemetar. Yang mulia, kami telah gagal. Ampuni kami, Yang mulia. Kami telah siap jika harus menerima hukuman yang berat. Sura tidak langsung menjawab. Ia turun perlahan dari singgasananya. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api hitam di lantai batu. Cahaya di sekeliling padam. Waktu seakan berhenti. Ia berhenti tepat di hadapan dua pelayannya itu. Hening beberapa detik. Lalu suara denting halus muncul dari Sura mencetikkan jarinya, dan anehnya, ia tersenyum. Gagal bukanlah aib, tapi itu adalah peluang. Kael dan Azel tidak bergerak. Mereka bingung, tubuh mereka masih menempel pada lantai dinding tersebut. Kalian masih hidup, maka kalian masih berguna. Kael perlahan mendongak, mata merahnya bergetar. Anda tidak marah. Kemarahan adalah hak bagi makhluk yang takut kehilangan. Aku tidak takut apapun. Ia menepuk kedua bahu mereka dengan tangannya. Sentuhan itu memancarkan energi yang luar biasa panas, tapi bukan rasa sakit yang menjalar, melainkan rasa penuh kekuatan. Tubuh Kael dan Azel tersentak ke belakang. Api biru dan hitam melingkari tubuh mereka. Tubuh mereka terangkat, melayang di udara. Sihir iblis tingkat tinggi, mantra pemurnian roh, dan pembaharuan kekuatan. Aku memberi kalian tubuh baru dan jiwa yang baru. Lupakan bentuk lama kalian. Mulai sekarang, kalian bukan hanya pelayan. Kalian adalah tangan masa depan. Ucap Sura, suaranya bergetar seperti gema dari alam kematian. Sosok Azel yang tadinya gemetar kini berdiri gagah. Kulitnya mengeras, bersinar hitam kristal. Tanduknya kembali, bahkan lebih besar, memancarkan kilatan listrik dari ujungnya. Kael juga berubah. Tubuhnya jauh lebih ramping dan padat. Aura dimensinya lebih stabil. Matanya berubah menjadi merah dan ungu. Tanda bahwa ia sekarang bisa menjelajah dimensi waktu lebih presisi. Anda memberiku kekuatan kembali, bisik Kael nyaris tidak percaya. Dan kau akan menggunakannya untuk membawakan sesuatu untukku. Beri kami waktu, kami akan membawa kepalanya. Manusia itu akan menerima ganjarannya, tuanku. Bukan kepalanya, bawakan aku dia hidup-hidup. Kael dan Azel saling melirik. Mereka saling memahami.
Kali ini mereka tidak boleh gagal. Sura melanjutkan dengan suara lirih tapi tajam. Segala sesuatu yang hidup dan merangkak di bawahku. Aris hanyalah awal dari dominasi. Setelah ia akan menyusul yang lainnya, termasuk saudara-saudaranya, termasuk mereka yang telah membawa takdir untuk menghentikanku. Lantai batu bergetar. Di bawahnya, segel energi mulai aktif. Peta dimensi spiritual Asura terpampang, menunjukkan titik-titik di mana Aris dan rombongannya kemungkinan bersembunyi. Kumpulkan iblis bayangan, panggil pasukan kabut. Kita buat perburuan ini menjadi panggung kebangkitan. Azel dan Kael membungkuk dalam-dalam. Kami tidak akan mengecewakan Anda kali ini, Tuan. Kalian lebih baik tidak mengecewakanku kali ini. Dari jauh, suara gemuruh seperti pasukan mulai bangkit. Langit Asura menggelap sedikit. Dunia mulai menggigil, dan malam itu, nama Aris kembali dipahat di tengah lingkaran api. Dan kali ini, sebagai target utama, sang penguasa kegelapan. Langit di atas desa iblis kegelapan perlahan berubah. Awan merah pekat menggulung seperti pusaran darah, menandai bahwa kekuatan besar sedang bangkit. Di tengah alun-alun desa, puluhan iblis berkerumun dalam lingkaran ritual, membentuk formasi raksasa berupa simbol kepala naga terbalik, simbol kehormatan bagi pimpinan desa yang siap memulai misi besar. Di tengah lingkaran itu, berdiri Sura, tubuhnya menjulang, jubah hitam merahnya berkilau seperti arang yang baru terbakar. Mata tajamnya menatap langit, dan nafasnya keluar dalam hembusan berapi yang memutar udara panas di sekelilingnya. Di belakangnya, berdiri Kael dan Azel, kini dalam wujud yang telah diperbarui oleh kekuatan kegelapan. Aura mereka pulih sepenuhnya, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Kael nampak lebih tenang, dengan jejak energi dimensi melingkari tubuhnya seperti benang cahaya merah. Sementara Azel berdiri kokoh seperti patung perang, dengan tubuh mengeras seperti granit yang memancarkan api dari dalam. Sura mengangkat tangannya, semua suara iblis di sekitarnya terdiam. Manusia itu, Aris, ia bukan hanya pelanggar, ia adalah potongan kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika aku menangkapnya hidup-hidup, aku akan berdiri di atas Dewan Petinggi Asura sebagai pemegang kendali baru. Kael mengangguk sambil memutar energi di tangannya. Lokasi hampir pasti. Kami telah menyusun pola dari jalak dimensi yang tertinggal, tuanku. Rombongan mereka telah lemah. Energi mereka terkikis oleh medan Asura. Jika tidak bertindak cepat, mereka tidak akan sempat bertahan. Sura melangkah maju ke pusat lingkaran ritual. Tetua-tetua iblis berdiri di sekeliling, membawa tongkat-tongkat sihir dari tulang naga dan batu merah. Mereka mulai melantunkan mantra kuno, mantra yang hanya dipakai sekali dalam ratusan tahun, mantra pengukuhan pemimpin iblis sebelum perang besar. Dari langit, petir ungu menghantam simbol tanah di bawah kaki Sura. Ledakan energi meledak dari pusatnya, mengangkat rambut dan jubah para iblis yang menyaksikan. Cahaya menghitam, lalu padam. Para tetua, iblis bermata tiga dengan suara serak berlapis gema bicara pertama. Kami, para penjaga lembah kegelapan, mengakui keputusanmu, Kepala Desa Sura. Engkau berangkat dengan kehendak perang, bukan hanya demi kehormatan, tapi untuk bangsa kita. Iblis-iblis desa langsung bersujud, mengepalkan tangan di dada dan menyemburkan kabut merah ke tanah. Ritual persembahan untuk kesuksesan. Sura tidak menjawab, ia hanya mengangguk kecil, lalu membalik badan. Kael dan Azel mengikuti di belakangnya. Mereka berjalan perlahan keluar dari desa, melewati gerbang batu berduri yang terbuka lebar, seolah menyambut langkah kaki para penakluk. Setiap langkah Sura seperti gemuruh petir. Tanah sedikit retak, udara bergetar. Ia tidak bisa membawa pasukan, hanya dua tangan terkuatnya.
Sebab menurutnya, jika 3 dari mereka tidak cukup menangkap 6 manusia, maka dunia iblis sudah kehilangan harga dirinya. Saat mereka mencapai batas desa, KL memutar bola energi merah di tangannya dan berkata, "Pengepungan akan dimulai dari sebelah timur. Kita serang dari arah yang tidak mereka sangka, Tuan." "Selatan, rawa bisu, tempat di mana jiwa-jiwa tidak bisa bicara. Kita gunakan kabutnya." "Jika kita bertemu pemburu lain, Troy misalnya." Sura berhenti sejenak, udara membeku, api kecil menyala dari matanya. "Troy, biarkan aku yang bicara dengannya. Jika ia menghalangi, maka biarkan aku yang akan menenggelamkan langit di bawahnya." Sura bicara dingin, datar, namun mengguncang bumi. Perjalanan mereka pun akhirnya dimulai. 3 iblis berjalan membelah kabut Asura, menelusuri jalan rahasia melalui batu-batu menara dan jembatan bayangan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang diberkahi oleh kunci energi jiwa iblis tertua. Setiap tempat yang mereka lewati seketika menjadi sunyi. Hewan iblis bersembunyi, dan bahkan makhluk penjaga jurang tidak berani menatap langsung ke arah Sura. Ia berjalan seperti bayangan maut yang menandai jalannya sendiri. Kail dan Azel di belakangnya sudah mengaktifkan pengindra dimensi. Mereka mencari resonansi dari aura manusia. Setiap getaran akan dikonversi menjadi visual dalam medan spiritual mereka. Dan pelan-pelan, kabut mulai memberikan sedikit petunjuk. Jejak langkah, pecahan roh, bekas mantra pelindung, semuanya mengarah ke satu titik. Sura menatap lurus ke depan. "Dia sudah dekat. Ksatria Nusantara, bersiaplah. Sebelumnya kau cukup mendominasi, tapi sekarang kau akan mengerti." Kabut tebal menyelimuti pepohonan tinggi di hutan belantara Asura. Hutan itu sunyi bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua suara seakan diserap oleh tanah hitam yang terus bergerak, hidup, dan bernafas. Pohon-pohon menjulang seperti taring iblis dengan akar-akar menggantung di udara, mengendus roh-roh lemah yang mungkin bisa disantap. Gas beracun mengalir perlahan dari celah bebatuan tua, melayang rendah seperti selimut maut. Di salah satu celah batu yang membentuk gua terbuka, Aris dan rombongannya bersembunyi. Mahisa Anabrang duduk bersila di sudut paling gelap. Tubuhnya dikelilingi bayangan-bayangan halus yang menari di antara jarinya. Bibirnya kumat kamit, matanya tertutup, sementara peluh dingin mengalir dari pelipisnya. Ia mempertahankan ruang persembunyiannya dengan teknik bayangan semesta tertutup, teknik khusus yang menciptakan dimensi mikro dalam realitas Asura. Namun, teknik itu menuntut pengorbanan energi jiwa, dan Mahisa Anabrang mulai kehabisan nafas. Mahesa, kau butuh istirahat. "Aku masih bisa bertahan, Ratna. Kalau aku hentikan, mereka akan tahu kita ada di sini." Di sisi lain, Wirakusuma dan Putra Sidan sudah saling menghunuskan senjata. Wira dengan tombak siliwanginya yang bercahaya putih kebiruan, sementara Putra dengan tangan kanannya yang telah berubah menjadi cakar leak berapi menggertak. "Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kita harus bertindak dan bertarung." Bertarung dengan siapa? Dengan 3 sisi musuh yang tidak kita lihat. Ini bukan tentang keberanian, Putra. Ini tentang bertahan hidup. "Oh, kau terlalu takut untuk mengambil keputusan, Wira. Dan kau terlalu sembrono untuk berpikir panjang. Apa kau ingin bertindak seenaknya dan mengacaukan semuanya?" Energi dari aura keduanya bertabrakan, menimbulkan ledakan kecil yang membuat serpian batu berterbangan. Gas beracun tergoyang, rawa di sekitar mereka bergetar. Semuanya, cukup. Suara Ratna Dewi meledak. Ia berdiri di antara mereka, rambutnya melayang karena gelombang energi roh yang ia lepaskan. Inikah yang kalian pilih? Bertarung satu sama lain saat dunia luar menunggu kalian keluar atau mati. Putra dan Wira sama-sama menurunkan senjata. Nafas mereka memburu.
Aku tidak ingin menjadi mayat berikutnya. Tapi aku juga tidak ingin menjadi bayangan pengecut. Kau tidaklah pengecut, putra. Kau hanya takut kehilangan waktu. Tapi saat ini, kita tidak bisa bertindak tanpa rencana. Aku hanya tidak ingin keputusan yang salah mengorbankan kita semuanya. Aris yang sejak tadi duduk diam di tepi gua memandang ke arah timur. Matanya tajam, tapi pikirannya jauh melayang. Ia seperti berbicara kepada angin. Sudah saatnya. Mereka akan segera datang. Gumam Aris. Mahesa menoleh pelan. Siapa yang kau maksud, Riz? Aris tidak menjawab, tapi semuanya tahu siapa yang dimaksud. Kau masih percaya dia akan datang di sini? Bahkan kita sedang kacau saat ini. Ratna, jika mereka benar-benar datang, maka kita benar-benar akan mati di sini. Persiapkan diri kalian. Mungkin ini akan menjadi pertaruhan yang tidak akan bisa kita hindari lagi. Suasana seketika hening. Semuanya terpaku pada sosok Aris yang masih tidak bergerak. Dalam kesunyian itu, Mahesa Anabrang kembali merapal perlindungan bayangan. Wira dan Putra mulai membersihkan senjata mereka, dan Ratna Dewi melantunkan doa leluhur dalam hati, meminta petunjuk dan kekuatan. Dari kejauhan, suara gemerisik mulai terdengar, entah itu angin, entah sesuatu yang lain. Dan Aris masih memandangi langit Asura. Jika salah mengambil langkah, maka disinilah akhir perjalananku. Langit di atas alam iblis Asura perlahan berganti warna, dari merah darah menjadi kelabu kehitaman, pertanda malam telah menjelang. Tapi di alam itu, malam bukan tentang hilangnya cahaya, melainkan datangnya bisikan. Kabut menebal di sepanjang lereng bebatuan dan akar-akar pohon berwarna hitam menjulur keluar dari tanah seperti tangan-tangan kelaparan yang mencari jiwa. Di antara lanskap iblis yang menyeramkan itu, 3 sosok berjalan tanpa suara: Tori, Red Baron, dan Bloody. Langkah mereka mantap, namun tidak meninggalkan suara di tanah. Aura mereka ditelan bayangan yang menyelimuti tubuh, seolah-olah hutan sekalipun takut memberi tanda bahwa mereka tengah melintas. Rimbalah Drak, tempat roh yang tidak bisa menyatu kembali jika terbelah. Gumam Red Baron, suara beratnya seperti batu terguling di sela-sela gigi besi helmnya. Tori hanya mengangguk perlahan. Dan tempat seperti itu menyimpan lebih besar dari sekedar roh iblis. Mereka tiba di perbatasan hutan ketika udara mulai berubah. Aroma logam dan abu menyatu dengan uap seperti belerang yang melayang di atas rerumputan mati. Di kejauhan, bayangan pepohonan seperti memutar dirinya sendiri, seperti ular yang mengejar ekornya, tidak pernah lelah, selalu lapar. Tori berhenti. Ia menurunkan tudung hitamnya dan memejamkan mata. Angin berhenti bertiup. Waktu seolah berhenti. Jubahnya yang menyelimuti tubuhnya mulai berdenyut lembut, seolah merespon sesuatu yang tidak terlihat. Di tangan kirinya muncul serpihan cahaya kelam, jejak energi pusaka. Ada di sini. Aku bisa mencium energinya. Pusaka suci. Itu milik Aris. Pasti itu dari tombak Pencono Jagat. Ia pasti lewat sini belum lama. Jejak tanah belum dingin. Mungkin beberapa jam yang lalu, Tori. Mereka mulai berjalan ke dalam rimba, tapi langkahnya tidak terburu-buru. Mereka tahu semakin dalam hutan itu akan menggerogoti jiwa, tidak hanya fisik yang diuji, tapi niat. Namun Tori adalah iblis yang tahu benar caranya berdamai dengan niat buruk. Mereka berjalan perlahan. Setiap langkah di tanah terasa seperti menginjak daging mentah yang masih berdetak. Beberapa akar pohon bergerak sendiri saat dilewati, namun tidak satu pun dari mereka menyentuh Tori. Apakah mereka mengenalmu, Tori? Dalam wujudku ini mungkin tidak. Walaupun Aris pernah melihat wujud Troy saat di alam barat, itu hanyalah wujud kasar, tidak dengan wujudku saat ini. Tiba-tiba, suara mendesis terdengar dari balik semak berduri.
4 bayangan besar menyerbu dari semak-semak, membentuk lingkaran dan menciptakan penghalang ilusi berputar. Mata-mata merah menyala dari dalam kabut, dan suara-suara roh terbelah menggema. Ilusi hutan. Ini sedikit menyenangkan. Baiklah. Bukan. Ini adalah kehendak. Seperti roh hati. Tidak perlu dipedulikan. Suara dari dalam ilusi berbisik. Siapa yang kau cari? Untuk apa kau melangkah? Tori membuka mata dan jubahnya berkibar seperti nyala api terbalik. Ia menjawab tanpa keraguan. Suaranya tenang namun menggema. Aris, aku mencari kakakku untuk membuka pintu takdir dan membawanya pergi dari sini. Aura iblis dari tubuh Tori meledak sesaat. Kabut langsung tercerai-berai. Pohon-pohon bergetar dan akar-akar layu membusuk. Ilusi buyar, rimba ladrak menyerah. Red Baron bersiul pendek. Selalu dramatis ya. Ya, hutan ini paham siapa yang boleh lewat. Mereka kembali melangkah lebih dalam. Suara angin berubah menjadi dengung rendah yang menyerupai nyanyian kematian. Di satu titik, mereka berhenti di bawah pohon hitam dengan simbol iblis tua terukir di batangnya. Tori mendekat dan menyentuh ukiran itu. Simbol itu berubah warna menjadi keemasan. Aris melewati sini. Ia tahu cara membuka jalur, karena mungkin Ratna Dewi bersama mereka. Itu artinya mereka juga tahu kita sedang mendekat Tori. Ya, kemungkinan Bloody. Tapi itu bagus. Mereka harus tahu. Tapi ini bukanlah misi pembunuhan. Ya, aku jelas tahu. Kau ingin bicara dengannya bukan? Tapi jika mereka melawan bagaimana? Tidak, mereka pasti akan mendengarkan. Tori hanya menatap jauh ke dalam rimba, ke arah timur, tempat di mana aura pusaka semakin kuat, tempat yang akan menjadi titik pertemuan, titik keputusan. Dan langkah mereka berlanjut. Tidak ada suara lagi, hanya derap perlahan 3 makhluk iblis yang tengah menuju konvergensi takdir. Di daratan gelap, daerah paling pekat di antara celah dimensi Asura, suara langkah berat mulai bergema, bukan dari kaki biasa, tapi dari pasukan elit iblis. Tubuh-tubuh mereka dipenuhi belenggu tulang dan jubah tempur yang menjuntai seperti kabut darah. Mereka adalah unit yang ditakuti di seluruh penjuru Asura, disebut sebagai Legium Tiga Nafas, pasukan pribadi Raja Ardos yang hanya digerakkan saat dunia iblis benar-benar berada dalam titik genting. Di depan mereka berdiri 3 sosok mengerikan. Yang pertama adalah Abhishek, penjaga darah iblis. Tubuhnya seperti kulit batu berdenyut dengan urat darah yang menyala merah tua. Di kedua tangannya tergenggam rantai berduri yang seolah hidup, melilit sekeliling tubuhnya seperti ular ganas. Yang kedua, Selurha, sosok tinggi dengan rambut perak menjuntai seperti benang kematian. Siapapun yang memandang matanya akan terjebak dalam mimpi yang tidak berujung, dan tubuhnya mati perlahan karena lupa cara bernafas di dunia nyata. Dan terakhir, Monfar. Ia bisa melihat 1 detik ke masa depan dalam radius 3 langkah. Cukup untuk menghancurkan lawan sebelum lawan tahu mereka akan menyerang. Tanah tempat mereka berpijak retak setiap kali Abhishek berjalan. Kabut darah membubung saat Selurha melangkah. Udara berubah dingin ketika Monfar hanya diam sambil tertawa lirih. Terus berjalan, jangan ada yang berhenti, ucap Abhishek. Suaranya mengguncang bebatuan sekitarnya. Para iblis elit di belakangnya langsung merapat, membentuk formasi menyerupai tombak panjang. Mereka tengah bergerak menuju wilayah timur hutan Ladrak, tempat yang diyakini sebagai lokasi terakhir rombongan Aris. Informasi itu didapat Raja Ardos dari sinyal sihir penjaga gerbang dimensi yang terpantau meledak karena gangguan energi manusia. Target kita ada 6 manusia. Yang satu bernama Aris, sisanya itu tidak penting. Kita bisa melakukan apapun asal jangan membunuh mereka terlalu cepat. Aku bisa melihatnya. Mereka masih berjalan, tapi nafas mereka mulai melemah. Tidak perlu banyak bicara. Kita rebut roh mereka
seret ke hadapan Raja Argos hidup-hidup. Mereka terus melangkah, melewati reruntuhan kota iblis kuno, rawa-rawa sihir, dan gerbang pengintai. Tiap tempat yang mereka lalui menjadi beku, seperti waktu mundur karena kehadiran mereka. Tidak ada iblis lain yang berani menatap langsung ke arah mereka. Mereka bukanlah sekedar jenderal, mereka adalah kutukan berjalan. Tiba-tiba, seekor iblis pengintai dengan tubuh mirip kelelawar melesat dari langit dan mendarat dengan nafas terengah. Laporan! Mereka, para manusia terlihat bergerak ke arah hutan timur. Senurha hanya mengangkat satu jari. Mata iblis pengintai itu langsung membatu. Tubuhnya jatuh membeku tanpa suara. Bagus, informasi yang sangat berguna. Kini, langkah mereka semakin cepat. Abisak melilitkan rantai ke tubuhnya, menyiapkan mantra darah. Senurha mulai menyelimuti tubuhnya dengan kabut putih keperakan. Monfar tersenyum sambil mengucap satu kalimat pelan. Pertemuan ini akan menarik, karena aku melihat 3 arah datang menuju satu titik. Dan dari kejauhan, dari balik langit hitam Asura yang mulai menyala merah tua, terdengar ledakan pelan, seperti drum perang yang dibunyikan dari dunia bawah. Langkah mereka tidak berhenti. Medan perburuan telah dibuka dan target mereka sudah sangat dekat. Langit di atas hutan Asura mulai berubah warna. Awan-awan merah darah menyatu membentuk pusaran pekat, berputar pelan di titik tengah hutan. Aroma logam dan sulfur memenuhi udara. Pohon-pohon iblis menguncup, bergetar seperti makhluk hidup yang sadar akan datangnya bencana. Kabut ungu mengental, menghalangi pandangan sejauh lebih dari 5 langkah. Rakawisesa membuka matanya perlahan. Ia dapat merasakan 3 gelombang besar mendekat, 3 kekuatan dari arah berbeda, mendekati satu titik yang sama. Ratna Dewi mencengkeram dada kirinya, nafasnya tertahan. Getaran kekuatan itu membuat nyawa yang bersarang dalam tubuhnya meringkuk ketakutan. Matanya gemetar. Ini bukan hanya perburuan, ini adalah pengepungan habis-habisan. Mahisa Anabrang menunduk dalam bayangannya dirinya sendiri. Ia bisa merasakan lapisan-lapisan dimensi. Dunia mulai tergerus, digerogoti oleh tekanan dari luar. Bahkan dunia bayangan miliknya yang selama ini menjadi tempat perlindungan mulai retak perlahan. Putra Sidan mengeluarkan suara geraman pelan. Matanya telah berubah. Jangan banyak bicara. Kalau memang mereka akan datang, maka mari kita sambut mereka dengan darah. Satu dentuman terdengar dari arah barat. Debu dan ranting berterbangan. Seekor burung iblis yang terbang melintasi langit langsung hancur menjadi partikel hitam. Bayu Sagara mendongak ke arah ledakan itu. Wajahnya basah oleh keringat, bukan karena ketakutan, tapi tekanan spiritual yang luar biasa. Dari barat, aura airku ditelan. Ada iblis kuat lainnya di sana, ucapnya dengan lirih. Dari arah timur, semburat cahaya hijau kebiruan memancar. Aroma darah membusuk memenuhi udara. 3 sosok tinggi besar berjalan dalam kabut yang tebal, dan hanya aura mereka yang terasa seperti pedang yang menempel di tengkuk siapapun yang peka. Para jenderal elit milik Raja Argos telah tiba. Dari utara, angin panas bergulung. Bersamanya suara derap kaki yang berat. Dari dalam kabut, suara-suara bergema, berat dan licin seperti ular raksasa yang menggesek tubuhnya pada besi panas. 9 manusia kecil, bersiaplah, waktumu telah habis. Rakawisesa, tubuhnya seperti tidak menyentuh tanah, hanya diselimuti asap dan getaran halus dimensi. Ia memandang ketiga arah itu. Konvergensi telah dimulai. 3 arah, 3 kehendak, dan kalian adalah titik pusarnya. Aris yang sejak tadi diam perlahan maju. Ia berdiri di tengah kelompoknya, membiarkan tekanan itu menerpa seluruh tubuhnya. Mata kirinya memancarkan cahaya emas. Tangan kanannya menggenggam tombak pencono jagat, senjata yang selama ini menjadi lambang kehendaknya untuk melawan takdir.
Jika harus mati, maka kita akan mati berdiri, ucapnya dengan tegas. Suaranya mengalahkan riuh angin dan gemuruh tekanan dimensi. Putra tertawa pelan, kemudian mengucapkan kata kunci. Baiklah, saatnya kita habis-habisan. Harimau cakar pedang. Nah, lengkas! Tubuhnya mulai berubah, rambutnya memanjang, tubuhnya membesar, aura liat menyelubungi tanah tempat ia berdiri. Mahesa Anabrang mengaktifkan segel bayangan di lengannya, membuka gerbang kecil ke dimensi refleksi. Bayu Sagara mengangkat tangannya, dan dari air di sekeliling hutan mulai terangkat, membentuk pusaran air yang memeluk tubuhnya. Wirakusuma menancapkan tombak ke tanah dan menggambar lingkaran petir di sekelilingnya, menciptakan kubah pelindung. Ratna Dewi menutup matanya. Para roh leluhur muncul di belakangnya. Siluet para wanita, para kesatria, para ratu dari masa lalu berdiri tenang di belakang sang pemanggil. Tori, yang kini hanya berjarak puluhan langkah dari posisi Aris, menghentikan langkahnya. Di belakangnya, Bloody dan Red Baron sudah dalam posisi bertahan. Red Baron menghunuskan kampak panjangnya. Bloody hanya menggulung lengan bajunya, menunjukkan simbol pusaran darah yang berputar perlahan. Bagus, sangat bagus. Pertunjukan akan segera dimulai, ucap Sora dengan suara yang rendah. Dari langit, dari jauh, terlihat gerakan yang tidak biasa, seperti kabut naik, seperti mata langit mengintip. Sosok siluet tidak dikenal sedang menyaksikan mereka semuanya dari balik tirai realitas. Dunia menahan nafas, dan malam belum pernah sepanas itu. Malam itu, langit di atas tanah Asura perlahan menjadi seperti kubah merah darah yang menekan bumi. Awan tidak lagi melayang bebas, melainkan terikat oleh pola spiral yang menyempit, seperti mulut raksasa yang siap menelan dunia. Cahaya tidak datang dari bulan ataupun bintang, melainkan dari jalur-jalur retak bercahaya di cakrawala. Garis-garis dimensi yang terus menipis, seolah semesta sendiri menahan nafas. Aris berdiri di atas batu tinggi yang menjorok di sisi bukit, menghadap ke arah timur. Angin malam membawa bisikan aneh, bukan suara hutan, bukan suara roh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, desisan yang muncul dari kekosongan. Di belakangnya, api unggun kecil menyala redup. Ratna Dewi duduk bersila dengan kedua tangan bertaut, menarik nafas perlahan dan menghembuskannya bersama nyala lembut aura putih yang mengelilingi tubuhnya. Ia menjaga getaran roh di sekeliling mereka tetap stabil. Wirakusuma duduk bersandar dengan tombak di pelukannya, tatapannya kosong tetapi siap, seperti gunung yang hanya menunggu aba-aba untuk meletus. Putra Sidan memandangi cakrawala dari arah barat. Tubuhnya masih menyisakan luka-luka dari pertarungan sebelumnya, namun matanya menyala tajam. Mahesa Anabrang berdiri tidak jauh dari garis bayangan yang ia ciptakan, menyatu dalam keheningan, membentengi area perkemahan dari pandangan luar. Bayu Sagara duduk bersila, dikelilingi embun yang membeku oleh kekuatan dalam tubuhnya, menjaga kelembapan dan suhu tetap stabil agar racun hutan Asura tidak cepat menyerang tubuh mereka. Kemudian, di balik kabut, sosok Raka Wisesa muncul. Tidak terdengar langkahnya, tidak terasa aura kehadirannya. Ia hanya muncul seperti bayangan yang tiba-tiba disadari kehadirannya oleh cahaya. Aris menoleh sedikit, tidak terkejut. Ia tahu Raka Wisesa akan datang. Raka mendekat, lalu berdiri di samping Aris. Suaranya pelan, namun dalam, menusuk seperti mata pisau yang dingin. Ini bukan tentang bertahan, Tuan, tapi tentang menulis ulang takdir. Dajjal mungkin belum membangkitkan kekuatan sepenuhnya, tapi jangan tertipu, Tuan. Ia lebih dari yang nampak, dan ia punya rencana yang bukan untuk hari ini, tapi untuk 1000 tahun mendatang. Aris menatap langit,
cahaya merah di matanya memantul dari garis-garis retakan langit yang menjalar. Jika dia datang, biarkan bicara padaku. Mungkin masih ada jalan lain, tapi jika tidak, maka ini akan menjadi akhir dari semuanya. Aku tidak akan membiarkan dunia tenggelam dalam neraka. Jangan buang waktu untuk mencari damai pada pemangsa yang hanya tahu lidah api, Tuan. Tapi jangan ragu bicara jika sosok itu masih bisa dibentuk sesuai janji. Tiba-tiba, di kejauhan terdengar suara dentuman keras. Tanah bergetar perlahan. Ledakan bukan dari medan tempur, tapi dari langit itu sendiri. Cahaya merah keunguan menyambar ke bawah seperti cambuk dewa yang menghancar bumi. Putra langsung berdiri. Apa itu? Pecahan batas dimensi. Mereka yang datang tidak sedang berjalan. Mereka sedang menerobos. Mahesa menjawabnya. Ratna Dewi berdiri. Aura putihnya kini berubah menjadi kehijauan, memanggil energi leluhur dari dalam tanah. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Bayu segera bangkit dan membentuk pusaran uap air di sekeliling tubuhnya. Haris turun dari batu tempatnya berdiri. Ia menatap semua rekan-rekannya. Di mata mereka ada luka, ada kelelahan, tapi tidak ada satupun yang menunjukkan ketakutan. Ia berkata dengan suara pelan namun menggema. Hari ini, atau mungkin besok, bukan tentang kemenangan. Besok adalah hari di mana nama kita ditulis dalam takdir, entah sebagai pembakar harapan atau sebagai penjaga cahaya terakhir. Dari langit jauh sebekas cahaya, menandakan pagi akan segera datang. Meskipun matahari di dunia Asura tidak pernah benar-benar muncul, dan dalam keheningan malam itu, tidak ada satupun makhluk yang bicara lagi. Mereka semuanya tahu, hari itu adalah akhir dari pelarian, dan di alam iblis Asura akan berubah selamanya. Kabut merah tipis menari di antara akar-akar hutan yang bengkok dan terpuntir. Langit di atas menghitam, tanpa cahaya, seakan seluruh semesta menutup matanya untuk apa yang akan terjadi. Aroma sulfur dan tanah hangus menyeruak dari tanah. Angin di hutan itu tidak berbisik, ia mencakar, menggores kulit, dan mengintai jiwa. Di tengah jalan setapak yang hampir tidak terlihat, sebuah suara langkah terdengar, teratur, pelan namun dalam. Itu adalah langkah Tiren. Tubuhnya sudah lebih stabil setelah luka parah yang hampir merenggut kesadarannya beberapa hari lalu. Matanya tajam, meskipun masih ada semburat kebingungan dan luka yang belum sembuh di sudut hatinya. Namun langkahnya terhenti. Tepat di depan, muncul 3 sosok dari balik kabut. 2 di antaranya sangat dikenalnya, Kael dan Azel. Di antara mereka berdiri satu sosok yang energinya tidak salah lagi, Sura Sang Dajjal. Ini menggunakan jubah hitam mengalir dengan motif seperti akar iblis dan retakan dimensi. Berdiri di tengah mereka dengan tangan di belakang punggung. Wajahnya seperti patung batu, namun matanya menyala pelan, penuh perhitungan. Tiren menegang, tangannya terangkat sedikit secara leflek. Kael, Azel, kalian meninggalkanku. Oh, saudariku Tiren, kau selamat. Wah, kami mencarimu, tapi kami hampir mati. Kau tahu, kami pakai teknik pemisahan jiwa, dan kami tidak sanggup merasakan sihirmu. Kami pikir kau sudah... Aku sudah mati. Tentu saja, itu yang mudah diyakini, bukan? Kami bukan meninggalkanmu, Tiren. Kami lemah, dan kami bisa mati kapan saja. Jangan bertindak seolah kau yang paling menderita. Kami juga kehilangan segalanya saat itu. Jika bukan karena kekuatan Sura, mungkin kami benar-benar binasa. Aura panas muncul dari tubuh Tiren. Energi racunnya menyusup perlahan ke udara, membuat dedaunan iblis di sekitarnya mulai kering dan gugur seperti tersengat. Dan karena kalian, aku terbaring berhari-hari dalam gua, sendirian,
tanpa satupun kalian datang. Kalian justru malah lari. Kael maju selangkah. Aura sihir dimensi mulai bergetar di sekitarnya. Azel juga mengangkat kepalan tangan meskipun gerakannya masih terbatas. Gelombang tekanan energi menyapu seluruh area seperti deburan air raksasa. Semua aura saling berbentur. Udara pecah seperti kaca yang tidak terlihat. Pohon-pohon iblis bergoyang keras, bahkan beberapa tumbang. Tiba-tiba, suara seperti deting kaca dihantam palu memecah benturan itu. Gelombang energi menghilang, seperti jari yang tidak terlihat yang mematikan semua nyala emosi. Sura mengangkat satu tangan, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun, namun tekanan dari auranya cukup untuk membuat tanah di bawahnya retak. Cukup semuanya. Suara itu tidak keras, tapi menggema langsung ke dasar tulang mereka. Aku senang kau selamat, Tiren. Kalian semuanya selamat. Itulah yang terpenting. Ketiganya langsung terdiam. Tiren mengatur nafas, lalu perlahan menurunkan tangannya. Energinya masih bergetar, namun tidak lagi bergejolak. Bagaimana kau bisa selamat, Tiren? Tubuhku terlempar cukup jauh. Luka-luka di tubuhku cukup parah, tapi itu tidak terlalu fatal. Aku menemukan gua, dan di sanalah aku bersembunyi dan menyembuhkan diri, tuanku. Sura menatapnya cukup lama. Ada sekejap diam, seakan energi spiritual Sura menyelami isi pikirannya. Tapi kemudian ia mengangguk. Penyembuhan tanpa bantuan, itu bukti bahwa kau pantas untuk tetap berdiri di sampingku, Tiren. Kau mungkin tidak memiliki kemampuan pemisahan jiwa, tapi kau cukup istimewa. Tiren menunduk pelan. Terima kasih, tuanku, Sura. Sura mengayunkan lengannya pelan, menciptakan pusaran sihir iblis yang membuka celah dimensi kecil di udara. Tidak perlu buang waktu. Manusia itu, kita akan mendapatkannya. Dengan begitu, tujuan kita untuk lebih dekat. Berikan kami izin, Tuan. Kali ini aku pastikan tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk kabur. Sura hanya menatap lurus ke arah utara, di mana angin iblis mulai berubah arah. Tidak, kali ini kita pergi bersama. Aku ingin menyaksikan sendiri apakah manusia itu layak menjadi bagian dari masa depan atau menjadi batu loncatan bagi kebangkitan kekuasaan. Kael dan Azel menunduk. Tiren mengikuti mereka beberapa langkah di belakang, namun pikirannya melayang mengingat percakapan dengan Tori, wajah Red Baron, dan kebenaran yang belum ia putuskan akan ia bawa kemana. Langkah mereka melaju cepat. Suara sepatu menghantam tanah iblis yang retak seperti dentuman jantung. Mereka bertiga, Kael, Azel, dan Tiren, berjalan di belakang Sura, yang aura kekuasaannya menyeret perhatian dari setiap makhluk yang bersembunyi di balik dedaunan iblis. Dan malam itu, alam iblis merasakan denyut baru, sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan biasa. Karena pemburu telah kembali, dan sasarannya hanya satu, manusia bernama Aris dan kelompoknya. Di atas punggung datar bebatuan Asura yang tergores oleh luka-luka pertempuran masa lalu, Tori berdiri dalam keheningan. Mata emasnya menyorot tajam ke segala penjuru, menembus kabut kelam dan debu halus yang membubung dari tanah mati. Ia merentangkan tangannya perlahan, lalu menutup mata. Seketika, energi iblis mengalir dari telapak tangannya, merambat ke udara, sekitar seperti riak yang tidak kasat mata. Aura hitam keunguan berkedip di sekeliling tubuhnya. Dia sudah semakin dekat, bisik Tori dengan lirih. Bloody dan Red Baron yang berdiri tidak jauh darinya menatap ke sekeliling, mengikuti irama energi yang ditinggalkan. Jubah merah Bloody mengepak pelan, tertiup angin hening, sementara kapak raksasa Red Baron terangkat setengah, refleks dari kegelisahan dalam batinnya. Aku merasakan ada 6 aura manusia. Mereka baru saja meninggalkan tempat ini, setidaknya kurang dari 2 jam lalu, Tori. Ya, aku juga merasakan. Yang satu sangat kuat. Itu pasti kakakmu Aris. Baiklah, mulai dari sini kita pecah jalur, tapi tetap dalam radius 2 blok dimensi.
Kalau salah satu melihat sesuatu, berikan sinyal. Aris sedang menuju sesuatu, bukan melarikan diri. Sepertinya ia tidak ingin lari lagi. Tanpa suara tambahan, mereka bertiga berpencar, menelusuri jalur yang mengelilingi rimbunan tajam. Hutan itu terkenal karena menyerap roh yang lemah dan bahkan menipu indera bagi mereka yang percaya pada realitas. Langkah Tori tenang namun cepat. Setiap langkahnya menapaki tanah. Daun-daun iblis kering berguguran tanpa suara, seolah takut menyentuh telapak kakinya. Ia menyapu pandangannya ke semak berduri yang bergerak seolah hidup, tetapi tidak menyerang, menandakan tempat itu baru saja dilalui makhluk kuat. Di sisi lain, Bloody berhenti di sebuah celah batu yang menganga. Ia memasang ke dalam dan meraba dinding gua kecil itu. Jejak darah manusia, sedikit tapi masih segar. Mereka sempat berteduh di sini, gumamnya dengan pelan. Sementara Red Baron memeriksa bekas tapak sepatu di tanah berpasir kering. Goresan panjang menunjukkan lari terburu-buru, mungkin karena dikejar. Lalu angin berhenti, tanah mendesah perlahan, udara menjadi dingin dan menusuk tulang. Tori mendongak. Ada sesuatu, tapi aku tidak bisa merasakannya lebih jauh. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar langkah-langkah yang berat. Seperti guntur diseret dari tanah, Red Baron memunculkan kembali wajah iblisnya. Mereka telah muncul. Dari balik lereng batu, muncul sosok-sosok besar, hitam dan membawa senjata seperti pilar. 30, bahkan mungkin lebih. Mereka bukan hanya pasukan iblis biasa, bentuk mereka lebih sempurna. Armor mereka lebih gelap dari malam, dan mata mereka menyala biru kehijauan, simbol pelacak roh. Mereka bergerak lambat namun pasti. Formasi mereka rapi. Pemimpin mereka berjalan di depan. 3 makhluk. Sosok pertama tinggi menjulang, 2 tanduk spiral besar, dan tubuh yang dibalut jubah berlapis. Setiap langkahnya menggerakkan ruang. Yang kedua lebih kecil, ramping, tubuhnya menyatu dengan bayangan seperti kabut kelam yang terus berubah bentuk. Dan yang terakhir, berjalan pelan, namun auranya menusuk sampai ke tulang belakang. Tubuhnya tidak biasa, tapi setiap gesekan langkahnya memecah ilusi di sekitar. Bloody langsung menyelinap ke belakang batu. Mereka adalah iblis elit. Ya, yang satu itu terlihat sangat berbahaya. Tori hanya berlutut di belakang akar besar pohon berduri. Tangannya merabat tanah, merasakan tekanan aura. Mereka bukan dari pasukan biasa. Jelas, mereka pasti pasukan Raja Argos. Jadi, mereka juga memburu Aris. Ini sudah menjadi konvergensi besar. Sepertinya kemunculan manusia di alam iblis Asura menjadi fenomena yang langka. Mereka bertiga tetap bersembunyi. Pasukan iblis elit itu tidak menyadari kehadiran mereka. Mungkin karena ketenangan aura Tori dan kawannya begitu rapat hingga menipu realitas. Tori memperhatikan langkah kaki mereka, mempelajari irama gerakan para iblis itu. Sial, jika mereka bergerak ke arah Aris dan Sora juga sedang menuju ke sana, maka semuanya akan bertemu dalam satu titik, dan situasi itu sudah tidak bisa dihindari. Tori berdiri pelan. Ia tidak berniat bertarung sekarang, belum. Tapi satu hal yang sudah jelas, waktunya sudah hampir habis. Red Baron, Bloody, kita tetap jaga jarak. Mereka terlalu banyak. Mereka kembali menyelinap ke jalur samping, menghindari bentrokan. Tapi di benak mereka, bayangan akan perang besar mulai terbentuk. Langit berubah kelabu, tanah terasa lebih berat, seolah-olah seluruh alam iblis sedang menahan nafas, menunggu titik ledakan takdir. Tori menatap ke depan, lalu bergumam dengan pelan. Mas Aris, bertahanlah. Kita akan bertemu. Kau telah mengambil keputusan salah sejak awal.